Di dalam ekosistem, organisme yang ada selalu berinteraksi secara timbal balik dengan lingkungannya. Interaksi timbal balik ini membentuk suatu sistem yang kemudian kita kenal sebagai sistem ekologi atau ekosistem. Ekosistem diartikan sebagai hubungan timbal balik atau interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan. Dengan kata lain, ekosistem merupakan suatu satuan fungsional dasar yang menyangkut proses interaksi organisme hidup dengan lingkungannya. Sebagai suatu sistem, di dalam suatu ekosistem selalu dijumpai proses interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Antara lain, dapat berupa adanya aliran energi, rantai makanan, siklus biogeokimiawi, perkembangan, dan pengendalian. Dua macam organisme hidup yang merupakan komponen biotik ekosistem, diantaranya ada autotrofik dan heterotrofik. Autotrofik terdiri atas organisme yang mampu menghasilkan energi makanan dari bahan-bahan anorganik dengan proses fotosintesis ataupun kemosintesis. Organisme ini tergolong mampu memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Organisme ini sering disebut produsen. Heterotrofik terdiri atas organisme yang menggunakan, mengubah, atau memecah bahan organik kompleks yang telah ada yang dihasilkan oleh komponen autotrofik. Organisme ini termasuk golongan konsumen, baik makrokonsumen maupun mikrokonsumen. Bahan anorganik meliputi karbon, nitrogen, karbon dioksida, air, dan lain-lain. Bahan-bahan ini akan mengalami daur ulang. Bahan organik meliputi karbohidrat, lemak, protein, bahan humus, dan lain-lain. Bahan-bahan organik ini merupakan penghubung antara komponen biotik dan abiotik. Kondisi iklim meliputi faktor-faktor iklim, misalnya angin, curah hujan, dan suhu. Produsen merupakan organisme-organisme autotrof, terutama tumbuhan berhijau daun atau berklorofil. Organisme-organisme ini mampu hidup hanya dengan bahan anorganik, karena mampu menghasilkan energi makanan sendiri, misalnya dengan fotosintesis. Makrokonsumen merupakan organisme heterotrof, terutama hewan-hewan seperti kambing, ular, serangga, dan udang. Mikrokonsumen merupakan organisme-organisme heterotrof, saprotrof, dan osmotrof, terutama bakteri dan fungi. Kelompok ekosistem bahari dapat dikelompokkan lagi ke dalam ekosistem yang lebih kecil, yaitu ekosistem laut dalam, pantai pasir dangkal, terumbu karang, pantai batu, dan pantai lumpur. Pada ekosistem darat alami di Indonesia, terdapat 3 bentuk vegetasi utama, yaitu vegetasi pamah atau lowland vegetation, vegetasi pegunungan, dan vegetasi monsan. Ekosistem suksesi adalah ekosistem yang berkembang setelah terjadi perusakan terhadap ekosistem alami yang terjadi karena peristiwa alami maupun karena kegiatan manusia, atau bila ekosistem buatan tidak dirawat lagi dan dibiarkan berkembang sendiri menurut kondisi alam setempat. Ekosistem buatan manusia contohnya adalah danau, hutan tanaman, dan agroekosistem seperti sawah tada hujan, sawah irigasi, sawah surjan, sawah rawa, sawah pasang surut, kebun pekarangan, kolam, dan lain-lain.